Baiklah, kami dari kelompok 4 Praktikum Teknologi Farmasi 3 akan menjelaskan mengenai validasi metode sterilisasi. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini yaitu pertama untuk mengetahui tahapan-tahapan sterilisasi ruangan steril, yang kedua untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam validasi metode sterilisasi, dan yang ketiga untuk mengetahui parameter dalam validasi. Adapun alat yang digunakan yaitu oven, autoclave, infus, ampul, vial, atau aseptis, dan peralatan gelas lainnya. Dan bahan yang digunakan yaitu aqueous, water for injection, dan media agar. Validasi sendiri secara umum pengertiannya itu adalah pembuktian. Validasi sendiri adalah proses pembuktian dari proses metode yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Perbedaan validasi dan kalibrasi yaitu validasi yaitu pembuktian pada proses ataupun metode, sedangkan kalibrasi adalah proses pembuktian suatu alat ukur terhadap standar baku. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Tujuan dari validasi metode analisis adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan metode analisis yang dipakai sesuai dengan peruntukannya. Beberapa parameter analisis yang harus dipertimbangkan dalam validasi metode analisis diuraikan dan didefinisikan sebagaimana cara penentuannya. Adapun parameter-parameter tersebut antara lain adalah akurasi atau kecermatan, presisi atau keseksamaan, selektivitas, linearitas dan rentang, batas deteksi dan batas kuantitas, ketangguhan metode, kekuatan metode. Apabila parameter-parameter ini dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu metode analisis dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis rutin. Prosedur analisis yang harus divalidasi meliputi beberapa jenis pengujian, yaitu adanya pengotor, uji limit untuk mengendalikan keberadaan pengotor, serta uji kuantitatif komponen aktif atau komponen lain dalam produk obat-obatan. Ruangan steril adalah tempat yang disiapkan secara khusus, terbuat dari bahan-bahan yang ditata bentuk yang harus sesuai dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Menurut CPOB, ruangan steril dikategorikan ruang kelas A, B, dan C atau disebut juga dengan white area, dengan persyaratan jumlah mikroba dan partikel yang telah ditetapkan. Ruang A merupakan ruangan yang di bawah aliran udara laminar, sedangkan kelas B dan kelas C tergolong ke dalam ruangan steril. Ruang A dan B memiliki efisiensi saringan high efficiency particulate air dengan filter 99,995% pada H14, sedangkan suatu ruangan dikategorikan tipe C jika memiliki efisiensi saringan H13 sebesar 99,95%. Untuk memperoleh ruangan steril dapat dilakukan beberapa jenis cara. Dan salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan disinfektan seperti alkohol, klorin, glutaraldehid, hidrogen peroksida, formaldehid, fenol, klorheksidin, dan lain-lainnya. Selain disinfektan, proses sterilisasi dapat dilakukan dengan metode fogging atau pengasapan. Komposisi dari cairan fogging tersebut itu mengandung formikaldehid, didesil dimetil amonium klorida, dan dimetikon. Cara penyinaran dengan UV juga terbukti efektif dalam sterilisasi ruangan. Proses penyinaran UV umumnya dilakukan tidak kurang dari 24 jam untuk menjamin sterilisasi ruangan.
Kondisi aseptis harus dijaga selama proses pembuatan sediaan steril. Teknik aseptis adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme ke dalam suatu sistem. Untuk menjamin suatu ruangan steril bersifat aseptis dan steril, perlu dilakukan suatu validasi ini tadi. Makna dari validasi yaitu suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan tiap bahan, proses, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan agar senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Prapitasari dengan NIM 08061181823019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara kerja pada proses praktikum validasi. Yang pertama, validasi metode sterilisasi dengan autoklaf. Yang pertama, siapkan infus, ampul, dan vial yang sudah dibersihkan. Setelah itu, diberi aquades secukupnya. Selanjutnya, disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dipreparasi media agar. Media agar yang sudah dipreparasi kemudian dimasukkan ke dalam kotak aseptis. Diteteskan aquades dari sediaan ke dalam media agar. Kemudian selanjutnya diinkubasi selama 24 jam. Yang kedua, validasi kotak aseptis. A. Untuk udara dalam kotak aseptis. Isi cawan Petri dengan media. Kemudian diletakkan kotak aseptis dekat dengan sumber udara selama 10 menit. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dan diamati ada tidaknya biakan. B. Untuk dinding aseptis. Siapkan media agar agak cembung. Kemudian ditempelkan bagian yang cembung pada dinding kotak aseptis selama 1 menit. Kemudian diinkubasi selama 24 jam. Diamati ada tidaknya biakan. C. Validasi metode sterilisasi dengan oven. Yang pertama, siapkan vial dan ampul, dibungkus menggunakan plastik, disterilisasi pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Dibilas vial dan ampul menggunakan WFI. Dimasukkan ke dalam media agar dan diinkubasi selama 24 jam dan diamati ada tidaknya biakan. Saya Lili Atrix Rehwani Nefriser dengan NIM 0806 1981 823130 dari kelompok 4 praktikum steril kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagian akhir ataupun bagian penutup dari praktikum kali ini, yaitu praktikum validasi. Di mana seperti kita ketahui, validasi adalah suatu proses atau suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dari tiap bahan, proses, prosedur, sistem, perlengkapan, bahkan mekanisme yang digunakan dalam produksi maupun pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa validasi adalah suatu tindakan atau suatu pekerjaan dokumentasi. Kedua, tata cara metode pembuktian tersebut dengan cara yang harus sesuai atau yang artinya harus mempunyai dasar hukum, yaitu dengan mempunyai cara CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Dan yang terakhir, sasaran atau target dari pelaksanaan ini adalah bahwa seluruh objek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus ataupun konstan. Validasi sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada jenis validasi kualifikasi mesin, peralatan, dan sarana penunjang, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu
kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Validasi yang kedua yaitu validasi metode analisa. Yang ketiga, validasi proses produksi. Yang keempat, ada validasi proses pengemasan. Dan yang kelima adalah validasi pembersihan atau cleaning validation. Alasan dibuatnya suatu proses validasi adalah untuk menanamkan mutu dalam proses pembuatan obat. Efisiensi serta merupakan bagian dari program penjaminan mutu atau quality assurance atau yang biasa disebut dengan QA. Dan juga terdapat beberapa manfaat dari proses validasi ini, yaitu yang pertama, mengurangi problema selama produksi. Yang kedua, memperkecil kemungkinan kerja ulang atau mempunyai kerja yang lebih banyak daripada seharusnya. Dan yang ketiga adalah menjamin kualitas produk. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.